Pertanyaan saya sebelumnya, Pak Ujang, apakah kemudian upaya atau manuver Jokowi ini untuk memastikan menguatkan posisi dari pemerintahan Prabowo Gibran nanti di segi parlementernya? Karena dirasa bahwa ini kayak nggak cukup kuat nih kalau hanya dari sekian banyak partai saja yang bisa memuluskan begitu pemerintahan ataupun juga program-program dari Prabowo Gibran ini. Gimana tuh Pak Ujang? Ya, bisa jadi ya, karena kalau kita lihat komposisi pendukung Prabowo Gibran itu kan kalau diambil dari pendukung koalisi Pak Jokowi Pak Maruf Amin, itu ada dua partai yang bahkan tiga partai yang menyebar ya. Ada PDIP di 03, ada katakanlah Nasdem dan PKB di 01. Dan itu kan butuh penguat tersendiri dalam konteks pertama untuk mengamankan pemerintahan Pak Jokowi hingga Oktober 2024. Di saat yang sama juga ya, karena konsep Pak Prabowo dengan Mas Gibran adalah keberlanjutan, maka Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk bisa transisi ya menuju pemerintahan yang baru itu berjalan dengan aman dan damai. Nah, dalam konteks itu ya sejak awal mesti didesain, mesti diformat, mesti dirancang ya tadi komposisi kekuatan parlemen koalisi Prabowo Gibran, karena itu harus dilakukan jauh-jauh hari untuk memastikan janji kampanye, program-program, visi misi, platform maupun ide gagasan yang telah disampaikan dalam kampanye yang lalu betul-betul bisa diimplementasikan di parlemen. Karena kalau parlemennya dikuasai oleh katakanlah pihak oposisi, ini rawan kebijakan-kebijakannya tidak akan berjalan gitu, tidak akan mulus, dan itu menjadi persoalan. Oke. Sehingga di kubu Koalisi Indonesia Maju atau mungkin dari PAN sendiri, Mas Yandri, apakah sudah ada obrolan khusus kira-kira parpol mana yang bisa diajak untuk bergabung begitu ke kubunya Prabowo Gibran? Atau mungkin udah ngobrol dengan Pak Presiden Joko Widodo juga nih? Belum ada obrolan itu, Mas. Kalau masalah siapa yang diajak, siapa yang enggak, itu kan bukan ranahnya PAN juga. Itu kan tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan Mas Gibran sebagai wapres terpilih kan, termasuk Pak Jokowi. Ya kalau PAN insya Allah juga diajak untuk ngobrol, kami siap. Tapi sampai sekarang belum. Tapi intinya begini, kalau masalah komposisi di parlemen kita juga belum tahu berapa kursi dari Koalisi Indonesia Maju ya. Walaupun mungkin sekarang secara elektoral vote itu belum sampai 50%, tapi bisa jadi komposisi suara untuk kursi bisa lebih, belum tentu juga di bawah 50% belum tentu, maka kita tunggulah ya. Tapi sekali lagi jeda waktu yang agak panjang menuju pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, saya kira komunikasi itu baik-baik saja dengan siapapun. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berbeda partai, boleh kita berbeda pandangan, boleh. Tapi ngobrol, diskusi, duduk bareng penting ya. Ini kan bangsa kita, negara kita kan, rakyat kita. Jadi saya kira sekali lagi para pihak yang mau berdiskusi, mau ketemu, termasuk Pak Jokowi mau menjembatani, saya kira kita harus apresiasi. Jangan a priori dengan silaturahmi, kan? Bangsa ini nggak bisa kalau kita bangun sendiri, nggak bisa. Tapi bahwa persoalan siapa yang mau diajak ke dalam, bukan ranahnya PAN, ya, bukan wilayah kami. Tapi kami, sekali lagi, kalau nanti Pak Prabowo ngajak diskusi dengan para pihak, yang tidak maju, kan kami apresiasi. Pak Jokowi mengundang siapapun, kami apresiasi. Ya tidak ada yang negatif pertemuan itu. Ya, jadi jangan kita sampai terlalu suzon, harusnya berhusnuzon, berprasangka baik. Sekali lagi kontestasi Pilpres dan Pileg ini sudah selesai ya. Jangan lagi kita bawa ke arah yang perseteruan yang tidak ada ujungnya. Kita perlu untuk bersatu kembali, guyup kembali. Karena bangsa ini besar, rakyat kita sangat banyak, persoalan banyak. Harus kita sama-sama. Bahwa oposisi atau di luar pemerintah itu penting sebagai kontrol atau untuk mengingatkan kalau jalannya pemerintah kurang baik. Jadi sama-sama mulianya. Nah oleh karena itu jangan nanti dicibir. Kalau yang menang mengajak yang kalah bergabung juga dicibir. Kita hormati juga. Yang nggak mau kita hormati juga. Karena saya yakin semua kontestasi kemarin itu tujuannya satu, merah putih. Jadi udahlah kita. Insya Allah kalau kita sama-sama negeri ini akan menuju Indonesia Emas 2045 akan kita. Baik, Mas Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional, terima kasih. Pak Ujang Komarudin dari Al Azhar Indonesia juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Informasi berikutnya usai jeda. Rubah ketua KPPS di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur diteror bom oleh orang tak dikenal. Akibatnya rubah korban rusak berat.
tuan cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil tuan cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham ya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni.